channel Education Space. Nah, pada kesempatan yang baik ini saya kembali akan berbagi informasi kepada kalian terkait dengan bagaimana sih cara melakukan pemberian judul pada gambar maupun tabel seperti ini yang ditampilkan pada laporan kalian maupun skripsi kalian ataupun tugas akhir. Selain itu juga bagaimana sih caranya melakukan penginputan atau pendataan dari beberapa gambar yang dicantumkan pada bagian laporan untuk dimasukkan ke dalam daftar gambar maupun daftar tabel. Nah, biasanya kan di laporan-laporan itu tentu aja berisi daftar gambar dan daftar tabel. Oke, jadi langsung saja kita eksekusi. Nah, contohnya di sini kita melakukan penomoran gambar dan tabel pada bab 2. Nah, untuk gambar biasanya tidak menggunakan subbab pada awal penomoran seperti ini, dan pada gambar biasanya diletakkan penomoran gambar itu di bagian bawah gambar. Selanjutnya kita dapat memilih reference. Nah, selanjutnya kita dapat memilih insert caption. Nah, selanjutnya kita dapat menekan new label dan kita akan membuat label sesuai dengan penomoran atau keterangan yang ingin kita berikan. Contohnya di sini kan berupa gambar. Nah, kita dapat menekan atau mengetik gambar, dapat memilih OK. Nah, selanjutnya secara otomatis dapat muncul gambar 1 titik keterangan. Misalnya di sini keterangannya adalah lokasi penelitian. Setelah kita dapat menekan OK, nah maka keterangan dari penomoran gambar tersebut dapat secara otomatis muncul di bagian bawah gambar. Nah, seperti saya sampaikan tadi bahwasannya untuk penomoran atau keterangan gambar itu tidak berisikan judul bab pada bagian keterangan seperti ini, gambar 1 titik langsung lokasi penelitian. Nah, kalau misalnya berisi keterangan bab di awal tersebut, berarti nanti keterangannya gambar 2.1 lokasi penelitian. Karena ini tidak menggunakan keterangan bab, maka di sini langsung gambar 1 lokasi penelitian. Nah, di sini biasanya berisikan di atas keterangan gambar biasanya berisikan terkait dengan sumber gambar. Nah, di sini biasanya sumber. Misalnya kalian mendapatkan gambar ini dari dokumentasi pribadi kalian. Kalian bisa ketik dokumentasi pribadi dan berisikan tahunnya, tahun 2024 seperti ini. Selanjutnya kalian bisa menyesuaikan terkait dengan jenis ukuran dan font. Biasanya fontnya pakai font 10, untuk warnanya tetap warna hitam seperti ini, dan bisa dapat mengatur terkait dengan spasinya, biasanya 1 seperti ini. Nanti bisa disesuaikan lagi dengan pedoman dalam penulisan laporan kalian ya. Ini saya berikan contoh terkait dengan cara pengisian keterangan dari gambar itu. Nah, ini juga bisa dapat kita sesuaikan. Biasanya untuk penyebutan gambar itu akan di headline pada kalimat sebelum dan sesudah gambar. Di sini saya tambahkan gambar 1 sesuai dengan judul keterangan gambarnya. Ini gambar 1. Selanjutnya contoh yang kedua yaitu di sini kan ada gambar terkait dengan aktivitas bercocok tanam. Kita bisa kasih sumber terlebih dahulu. Sumber misalnya dokumentasi pribadi di tahun 2024. Nah, untuk keterangannya reference, insert caption, karena tadi kita sudah membuat keterangan gambarnya, otomatis di sini akan muncul. Tadi gambar 1, sekarang otomatis gambar 2, yaitu aktivitas bercocok tanam. Oke. Nah,
maka akan muncul secara otomatis. Kita dapat sesuaikan dengan ukuran dan jenis tulisan. Nah, kita juga bisa masukkan di kalimat sebelum dan sesudahnya gambar 2. Nah, selanjutnya kita dapat melakukan penomoran dari tabel itu sendiri. Nah, misalnya di sini ada tabel pertama di bab kedua. Otomatis kita untuk tabel itu biasanya menyebutkan bab itu sendiri. Nah, di sini kan ada bab 2 tabel pertama, yaitu jadi tabel 2.1. Untuk penomoran tabel biasanya diletakkan di bagian atas tabel. Nah, kita dapat membuat new label. Kita dapat mengetik tabel 2 titik. Oke, maka akan muncul langsung 2.1. Misalnya di sini adalah hasil panen padi tahun DTW Jatiluwe tahun 2023. Saya dapat memilih oke, maka keterangan tabel akan secara otomatis muncul, dapat disesuaikan dengan jenis dan ukuran. Selanjutnya untuk sumber tabel itu pada bagian bawah tabel. Sumber misalnya Badan Pusat Statistik tahun 2024. Selanjutnya bisa disesuaikan kembali pada bagian tengah. Untuk ukurannya bisa disesuaikan, dan selanjutnya di sini berdasarkan tabel 2.1. Kalimat sebelum tabel juga dimasukkan. Oke, karena sudah semua tabel dan gambar berisikan keterangan dan penomoran. Nah, sekarang bagaimana sih caranya memasukkan semua keterangan gambar dan tabel pada daftar gambar dan tabel? Untuk daftar gambar terlebih dahulu, kita dapat menaruh kursor kita pada kalimat awal setelah judul daftar gambar. Selanjutnya dapat menekan reference, dapat menekan insert table or figure. Selanjutnya dapat memilih sesuai dengan penamaan yang kita buat tadi. Tadi kan kita membuat penamaan gambar terlebih dahulu, gambar. Nah, otomatis akan muncul seperti ini. Nah, di sini mengapa muncul di gambar 2-nya? Dikarenakan tadi mungkin kita masih nyambung untuk di gambar 2-nya. Jadi kita bisa sesuaikan lagi. Untuk di daftar gambar ini kita bisa hapus saja. Selanjutnya untuk daftar tabel kita bisa lakukan juga, menekan ini. Selanjutnya kita dapat memilih penamaan tabel yang kita buat tadi. Jadi kan ada di tabel 2 titik. Oke. Nah, maka akan secara otomatis muncul seperti ini. Nah, maka akan secara otomatis juga muncul terkait dengan penomorannya. Mungkin kita bisa juga tambahin nomor halaman terlebih dahulu dengan insert bottom of page seperti ini, dan sudah sesuai. Untuk gambar lokasi penelitian ada di halaman, kita sesuaikan dulu. Lokasi penelitian ada di halaman 2, aktivitas bercocok tanam ada di halaman 2, dan daftar tabel ada di halaman 3. Oke, kita bisa sesuaikan dengan tulisan dan ukurannya seperti ini. Nah, spacingnya 1,5. Nah, untuk penomoran tabel dan gambar sudah berhasil kita lakukan, dan penginputan keterangan gambar dan tabel sudah masuk di daftar gambar dan daftar tabel. Baik, demikian dari video ini, semoga dapat bermanfaat bagi kalian. Sampai jumpa di video-video berikutnya.